Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai grafik, tabel, modus, median, dan min. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Elsa Fitriasari, yang kedua ada Nadifa Walfa Soliha, yang ketiga ada Raihan Amru Kurniawan, dan yang keempat ada Elia Sinta. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak video penjelasannya. 1. Membaca grafik dan tabel. Informasi seringkali disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Kita harus mampu membaca dan memahami data yang ditampilkan dalam bentuk tersebut. Tabel, grafik batang, dan grafik lingkaran atau diagram lingkaran. Berikut menunjukkan hasil survei pembeli. Sejumlah besar sampel orang dewasa ditanyai seberapa jauh sebelumnya mereka biasanya berbelanja oleh-oleh. Dalam grafik batang, panjang batang mewakili persentase tanggapan untuk metode belanja tertentu. Dalam grafik lingkaran, ukuran wilayah berwarna mewakili persentase tanggapan untuk metode belanja tertentu, di mana grafik menampilkan hasil survei lebih dibandingkan tabel. Lebih mudah untuk melihat dari persentase bawah, kebanyakan orang berbelanja dalam waktu semua setelah mereka perlu membeli hadiah. Membaca tabel. Data seringkali disajikan dalam bentuk tabel dengan informasi yang disusun dalam baris dan kolom. Untuk membaca suatu tabel, kita harus mencari perpotongan baris dan kolom yang memuat informasi yang diinginkan. Contoh, tarif pos. Lihat tabel tarif pos prioritas sejak 2009 di bawah ini. Di samping ini. Temukan biaya pengiriman paket seberat 81/2 pon melalui surat prioritas ke zona pos 4. Strategi kita akan membaca angka /pada perpotongan baris ke-9 dan kolom berlabel zona 4. Mengapa? Karena 81/2 pon itu lebih dari 8 pon. Kita tidak dapat menggunakan baris ke-8 karena 81/2 pon tidak melebihi 9 pon. Kami menggunakan baris tabel ke-9. Solusinya, angka pada perpotongan baris ke-9 berwarna merah dan kolom berlabel zona 4 berwarna biru adalah 13,95 berwarna ungu. Ini berarti akan dikarenakan biaya 13,95 untuk mengirimkan paket seberat 81/2 pon melalui pos prioritas. Membaca grafik. Cara populer lainnya untuk menampilkan data adalah dengan menggunakan grafik batang dengan batang yang digambar secara vertikal atau secara horizontal, ketinggian relatif atau panjang. Batang memudahkan perbandingan nilai garis horizontal atau vertikal yang digunakan sebagai referensi dalam grafik batang disebut sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Grafik batang berfungsi sebagai bingkai grafik dan skalanya dalam satuan seperti tahun, dolar, menit, pon, dan persen. Contoh, kecepatan hewan. Grafik batang berikut menunjukkan kecepatan maksimum beberapa hewan pada jarak tertentu. A. Hewan apa pada grafik yang mempunyai kecepatan maksimum tercepat. B. Hewan apa pada grafik yang kecepatan maksimumnya paling lambat. C. Seberapa besarkah kecepatan maksimum seekor singa dibandingkan dengan seekor anjing hutan? Strategi kami akan menemukan nama setiap hewan yang diinginkan pada sumbu vertikal dan bergerak ke kanan ke ujung bila yang sesuai. Mengapa? Kemudian kita dapat memperluas ke bawah dan membaca kecepatan maksimum hewan tersebut pada skala sumbu horizontal. Solusi. A. Batang terpanjang pada grafik memiliki panjang 70 satuan dan setara dengan seekor macan tutul dari semua hewan yang tercantum dalam grafik.
Macan tutul memiliki kecepatan maksimum tercepat yaitu 70 mph. B. Batang terpendek pada grafik memiliki panjang kira-kira 9 satuan dan setara dengan seekor ayam. Dari semua hewan yang tercantum dalam grafik, ayam memiliki kecepatan maksimum paling lambat yaitu 9 mph. C. Panjang batang yang melambangkan kecepatan maksimum seekor singa adalah 50 satuan panjang dan panjang batang yang melambangkan kecepatan maksimum seekor anjing hutan nampaknya panjangnya 43 satuan. Untuk mengetahui seberapa besar kecepatan maksimum seekor singa dibandingkan dengan seekor anjing hutan, kita kurangi saja 50 mph punya seekor singa dan 43 mph seekor anjing hutan, berarti sama dengan 7 mph. Kurangi kecepatan maksimum singa dari kecepatan maksimum anjing hutan. Contoh 3 perekonomian Amerika Serikat. Grafik batang berikut menunjukkan total pendapatan yang dihasilkan oleh 3 sektor perekonomian Amerika Serikat dalam masing-masing 3 tahun. A. Berapa pendapatan yang dihasilkan dari penjualan eceran pada tahun 2000? B. Sektor ekonomi manakah yang secara konsisten menghasilkan pendapatan paling banyak? C. Berapa peningkatan pendapatan dari sektor perdagangan besar dari tahun 1990 hingga 2007. Strategi untuk menjawab pertanyaan tentang tahun, kita akan menemukan batang berwarna yang benar dan melihat sumbu horizontal grafik. Untuk menjawab pertanyaan tentang pendapatan, kita akan menemukan bilah berwarna yang benar dan memperluas ke kiri untuk melihat sumbu vertikal grafik. Mengapa tahun-tahun muncul pada setiap sumbu horizontal? Ketinggian setiap batang yang mewakili pendapatan dalam miliaran dolar diukur pada skala pada sumbu vertikal. Solusinya A. Kelompok batang kedua menunjukkan pendapatan pada tahun 2000 menurut tombol warna. Batang biru pada kelompok tersebut menunjukkan penjualan eceran karena sumbu vertikal diskalakan dalam satuan dolar 250 miliar. Tinggi batang tersebut kira-kira 500 ditambah setengah dari 250 atau 125. Jadi tinggi batang biru kira-kira 500 tambah 125 sama dengan 625 yang mewakili 625 miliar dalam retail penjualan pada tahun 2000. B. Di setiap grup, bilah hijau adalah yang tertinggi. Bilah itu sesuai dengan tombol warna mewakili pendapatan dari sektor jasa perekonomian. Oleh karena itu, sektor jasa secara konsisten menghasilkan pendapatan terbesar. C. Berdasarkan tombol warna garis oranye pada setiap kelompok menunjukkan pendapatan dari sektor grosir. Sektor tersebut menghasilkan pendapatan sekitar 260 miliar pada tahun 1990 dan pendapatan 700 miliar pada tahun 2000. Besarnya peningkatan tersebut merupakan selisih kedua besaran tersebut. 700 miliar dikurangi 260 miliar sama dengan 440 miliar. Kurangi pendapatan grosir tahun 1990 dari pendapatan grosir pada tahun 2007. Pendapatan grosir meningkat sekitar 440 miliar antara tahun 1990 dan 2007. Membaca piktograf. Piktograf mirip dengan grafik batang, tetapi batangnya dibuat dari gambar atau simbol. Sebuah kunci memberitahukan arti atau nilai dari setiap simbol. Lihat gambar di samping. Piktogram di sebelah kanan menunjukkan jumlah pizza pria yang dikirim ke 3 asrama di kampus selama minggu ujian akhir. Dalam grafik, informasi apa yang diberikan oleh deretan pizza kulit teratas? Kredibilitas. Strategi kita akan menghitung jumlah simbol pizza lengkap yang muncul di baris teratas grafik, dan kita akan memperkirakan bagian pecahan dari simbol pizza yang juga muncul di baris tersebut. Mengapa? Kunci menunjukkan bahwa setiap simbol pizza lengkap mewakili selusin. 1. Solusinya, baris paling atas berisi 3 simbol pizza lengkap dan apa yang tampak seperti 1/4 dari yang lain.
Artinya, asrama pria memesan 3,12 atau 36 pizza ditambah 3 kali 12 atau 36 pizza ditambah sekitar 1/4 dari 12 atau sekitar 3 pizza, totalnya 39 pizza. Perhatikan gambar di atas. Salah satu kelemahan piktograf adalah sulitnya menentukan jumlah pecahan yang diwakili oleh sebagian simbol. Misalnya, jika CD yang ditunjukkan di sebelah kanan mewakili 1000 unit yang terjual, kita hanya dapat memperkirakan bahwa simbol CD parsial mewakili sekitar 600 unit yang terjual. Membaca diagram lingkaran. Dalam diagram lingkaran, daerah yang disebut sektor digunakan untuk menunjukkan bagian mana dari keseluruhan yang diwakili oleh setiap kuantitas. Produksi emas. Grafik lingkaran di sebelah kanan memberikan informasi tentang produksi emas dunia. Seluruh lingkaran mewakili total produksi dunia sebesar 78 juta troy ounce pada tahun 2008. Gunakan grafik untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, berapa persen dari total produksi gabungan Amerika Serikat dan Kanada? Kedua, berapa persen dari total produksi berasal dari sumber selain yang tercantum? Ketiga, hingga 1/10 juta terdekat, berapa ons emas yang diproduksi Tiongkok pada tahun 2008? Strategi kita akan mencari kata kunci dalam setiap soal. Mengapa? Kata kunci memberitahu kita operasi apa, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian yang harus dilakukan untuk menjawab setiap pertanyaan. Solusi untuk pertanyaan yang pertama ialah kata kunci gabungan menunjukkan penjumlahan. Menurut grafik, Amerika Serikat memproduksi 10% dan Kanada memproduksi 4% dari total jumlah emas pada tahun 2008. Bersama-sama, mereka memproduksi 10% ditambah 4% atau 14% dari total. Untuk pertanyaan yang kedua, frasa dari sumber selain yang tercantum menunjukkan pengurangan. Untuk menemukan persentase emas diproduksi oleh negara-negara yang tidak tercantum, kita tambahkan kontribusi dari semua sumber yang tercantum dan kurangi total tersebut dari 100%. 47%, 100% ialah 10% ditambah 12% ditambah 7% ditambah 10% ditambah 4% ditambah 10% dikurangi 100% dikurangi 53%. Negara-negara yang tidak tercantum dalam grafik menghasilkan 47% dari total produksi emas dunia pada tahun 2008. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari grafik tersebut kita melihat bahwa Tiongkok memproduksi 12% dari emas dunia pada tahun 2008. Untuk menemukan jumlah ons yang diproduksi oleh Tiongkok, kita menggunakan metode untuk memecahkan masalah persentase. Kita lihat gambar di bawah ini. X atau angkanya adalah 12. What is number is 12% of 78%, maka X ialah 0,12, yaitu 12/100. Jika didesimalkan menjadi 0,12 dikali 78, hasilnya 9,36. Selanjutnya, membaca grafik garis. Jenis grafik lain yang disebut grafik garis digunakan untuk menunjukkan bagaimana kuantitas berubah seiring waktu. Dari grafik tersebut, kita dapat menentukan kapan kuantitas meningkat dan kapan kuantitas menurun. Contoh soalnya, ATM grafik garis di bawah ini, yakni yang digambar di samping, menunjukkan jumlah mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di Amerika Serikat selama tahun 2000 hingga 2007. Gunakan grafik untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak ATM yang ada di Amerika Serikat pada tahun 2001? Pertanyaan kedua, antara 2 tahun mana terjadi peningkatan terbesar dalam jumlah ATM? Pertanyaan ketiga, kapan jumlah ATM berkurang? Pertanyaan terakhir, antara 2 tahun mana jumlah ATM yang tetap sama? Strateginya, kita akan menentukan apakah grafiknya naik, turun, atau horizontal. Mengapa? Bila grafiknya naik, jika kita membaca dari kiri ke kanan, jumlah ATM meningkat. Bila grafiknya turun, jika kita membaca dari kiri ke kanan, jumlah ATM menurun. Bila grafiknya horizontal, tidak ada perubahan dalam jumlah ATM. Solusi untuk soal yang pertama. Untuk mengetahui jumlah ATM pada tahun 2001, kita ikuti garis biru putus-putus dari label 2001 pada sumbu horizontal lurus ke atas hingga ke grafik garis. Kemudian kita lanjutkan langsung ke skala pada sumbu vertikal, di mana kepala panah menunjukkan ke sekitar 325. Karena skala vertikal dalam ribuan ATM, terdapat sekitar 325.000 ATM pada tahun 2001 di Amerika Serikat. Untuk solusi pertanyaan yang kedua, grafik garis ini terdiri dari 7 ruas garis yang menghubungkan pasangan tahun yang berurutan. Ruas
Garis yang paling curam dari ketujuh ruas tersebut menunjukkan peningkatan terbesar dalam jumlah ATM karena ruas tersebut berada di antara tahun 2000 dan 2001. Peningkatan terbesar dalam jumlah ATM terjadi antara tahun 2000 dan 2001. Untuk pertanyaan yang ketiga, satu-satunya segmen garis pada grafik yang menurun saat kita membaca dari kiri ke kanan adalah segmen yang menghubungkan titik-titik data untuk tahun 2006 dan 2007. Dengan demikian, jumlah ATM menurun dari tahun 2006 hingga 2007. Untuk pertanyaan yang terakhir, ruas garis yang menghubungkan titik data untuk tahun 2005 dan 2006 tampak horizontal karena jumlah ATM tidak banyak atau hampir tidak ada perubahan pada tahun tersebut. Jumlah ATM tetap sama dari tahun 2005 hingga 2006. Dua besaran yang berubah terhadap waktu dapat dibandingkan dengan menggambarkan kedua garis pada grafik yang sama. Selanjutnya, membaca histogram dan poligon frekuensi. Sebuah perusahaan pembuat vitamin mensponsori sebuah program di saluran TV kabel. Departemen pemasaran harus memilih dari 3 iklan untuk ditayangkan selama program tersebut. Pertama, anak-anak berbicara tentang vitamin kunyit yang dibuat oleh perusahaan. Kedua, seorang mahasiswa berbicara tentang vitamin kehidupan aktif yang dibuat oleh perusahaan. Ketiga, seorang nenek berbicara tentang multivitamin yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Survei terhadap pemirsa mencatat usia setiap pemirsa, menghitung jumlah pemirsa dalam kelompok usia 6 sampai 10 sampai 15 tahun, kelompok usia 16 sampai 25 tahun dan seterusnya. Grafik data ditampilkan dalam jenis diagram batang khusus yang disebut histogram. Seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan, sumbu vertikal berlabel frekuensi menunjukkan jumlah pemirsa dalam setiap kelompok usia. Misalnya, histogram menunjukkan bahwa 105 pemirsa berada dalam kelompok usia 36 sampai 45 tahun. Lebar setiap batang histogram mewakili rentang angka yang disebut interval kelas. Histogram di atas memiliki 7 interval kelas yang masing-masing mewakili rentang usia 10 tahun. Karena sebagian besar pemirsa berusia 16 hingga 25 tahun, Departemen Pemasaran memutuskan untuk mengiklankan vitamin kehidupan aktif dalam iklan yang menarik bagi remaja. Histogram adalah grafik batang dengan 3 fitur penting. Yang pertama, batang-batang histogram saling bersentuhan. 2. Nilai data tidak pernah berada di tepi batang. 3. Lebar setiap batang sama dan mewakili rentang nilai. Membaca grafik garis. Contoh, bagasi kabin sebuah maskapai penerbangan menimbang bagasi kabin milik 2.260 penumpang. Data tersebut ditampilkan dalam histogram di bawah ini. Pertama, berapa banyak penumpang yang membawa barang bawaan di dalam mobil seberat 8 sampai 11 pon. Kedua, berapa banyak orang yang membawa barang bawaan dengan berat sekitar 12 hingga 19 pon. Strateginya, kami akan memeriksa skala pada sumbu horizontal, histogram, dan identifikasi interval yang memuat rentang berat tertentu untuk barang bawaan. Mengapa? Lalu kita bisa membaca tingginya dari bilah yang sesuai untuk menjawab pertanyaannya. Solusinya yang pertama, batang kedua dengan tepi pada 7,5 dan 11,5 pon sesuai dengan kisaran 8 hingga 11 pon. Gunakan tinggi batang atau angka yang tertulis di sana untuk menentukan bahwa 430 penumpang membawa barang bawaan tersebut. Kedua, kisaran 12 hingga 19 pon dicakup oleh 2 batang. Jumlah total penumpang dengan barang bawaan dalam kisaran ini adalah 970.540 atau 1.510. Grafik halus khusus yang disebut poligon frekuensi dapat dibuat dari histogram barang bawaan dengan menghubungkan titik-titik pusat di bagian atas setiap batang. Lihat grafik di atas. Pada sumbu horizontal, kita tulis koordinat nilai tengah setiap batang. Setelah menghapus batang-batang tersebut, kita memperoleh poligon frekuensi yang ditunjukkan di sebelah kanan bawah. Selanjutnya yaitu materi rata-rata, median, dan modus. Grafik bukan satu-satunya cara untuk menggambarkan sekumpulan angka dalam bentuk yang ringkas. Cara lain untuk menggambarkan sekumpulan angka adalah dengan menemukan satu nilai yang menjadi dasar pengelompokan angka-angka dalam sekumpulan tersebut. Kita biasanya menyebut nilai tersebut sebagai ukuran kecenderungan sentral. Kecenderungan sentral adalah nilai tunggal yang mewakili bagian tengah atau pusat dari suatu kumpulan data. Kecenderungan sentral juga disebut sebagai ukuran pusat atau lokasi sentral. Kita mempelajari ukuran kecenderungan sentral yang paling populer yaitu mean atau rata-rata. Pada bagian ini, kita akan meneliti 2 ukuran kecenderungan sentral lainnya yang disebut median dan modus. Yang pertama, yaitu temukan nilai rata-rata dari sekumpulan nilai.
Ingat bahwa nilai rata-rata dari sekumpulan nilai memberikan indikasi pusat dari sekumpulan nilai tersebut. Untuk meninjau konsep ini, mari kita perhatikan kasus seorang siswa yang telah mengikuti 5 ujian semester ini di kelas sejarah dengan nilai 87, 73, 89, 92, dan 84. Untuk mengetahui seberapa baik prestasinya, ia menghitung nilai rata-rata dari nilai-nilai tersebut dengan mencari jumlah-jumlah tersebut dan kemudian membaginya dengan 5. Perhatikan, Mean, 87 ditambah 73 ditambah 89 ditambah 92 ditambah 84 itu nilai ujian. Dibagi 5. 5 tuh banyaknya dari nilai ujian. Sama dengan 425 dibagi 5, hasilnya 85. Rata-ratanya adalah 85. Berapa skor lebih baik dan beberapa lebih buruk, tetapi 85 ukuran indikasi yang baik mengenai kinerja di kelas. Rumus dalam menentukan rata-rata Mean sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Contoh soal yang pertama. Penjualan toko penjualan selama 1 minggu di departemen pakaian pria, wanita, dan anak-anak di Clothes Shopee diberikan dalam tabel di halaman berikut. Carilah rata-rata penjualan harian di departemen pakaian wanita selama seminggu. Strategi kita akan menambahkan, yaitu $3.135, $2.310, $3.206, $2.115, $1.570, $1.570, dan $2.100, dan membaginya jumlahnya dengan 6 karena Senin sampai Sabtu. Lihat pada tabel, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Makanya kita membagi dengan 6. Mengapa untuk menemukan nilai tengah atau rata-rata dari sekumpulan nilai, kita membagi jumlah nilai dengan jumlah nilai? Dalam kasus ini, ada 6 hari penjualan, yaitu Senin hingga Sabtu. Solusi. Mean, $3.135 ditambah $2.310 ditambah $3.206 ditambah $2.115 ditambah $1.570 ditambah $2.100 dibagi 6. 6 itu karena hari Senin sampai Sabtu, sama dengan $14.436 dibagi 6, yaitu hasilnya $2.406. Jadi, rata-rata penjualan harian dalam seminggu di departemen wanita adalah $2.406. Contoh soal yang kedua. Mengemudi pada bulan Januari, seorang pengemudi truk menempuh jarak total 4.805 mil. Rata-rata berapa mil yang ia tempuh per hari? Strategi kita akan membagi 4.805 dengan 31. 31 itu jumlah dalam setahun di bulan Januari. Mengapa kita tidak perlu mencari jumlah mil yang ditempuh setiap hari di bulan Januari? Totalnya diberikan dalam soal sebagai 4.800 mil. Solusi. Rata-rata jumlah mil yang ditempuh setiap hari itu sama dengan jumlah mil yang ditempuh dibagi jumlah hari. Itu rumusnya. Jadi, sama dengan 4.805 dibagi 31. Sama dengan 155. Jadi rata-rata pengemudi truk melaju sejauh 155 mil per hari. Contoh soal yang ketiga, sebuah hotel secara elektronik mencatat berapa kali telepon meja reservasi berdering sebelum dijawab oleh resepsionis. Hasil survei selama seminggu ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Carilah rata-rata berapa kali telepon berdering sebelum resepsionis menjawab. Strategi pertama, kita akan menentukan jumlah
total dering telepon meja reservasi selama seminggu sebelum dijawab. Kemudian kita akan membagi hasil tersebut dengan jumlah total panggilan yang diterima. Mengapa untuk menemukan rata-rata sekumpulan nilai kita membagi jumlah nilai dengan banyaknya nilai? Solusi, untuk menjawab jumlah total dering telepon meja reservasi selama seminggu sebelum dijawab, kami akan kalikan setiap jumlah dering 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan jumlah dering yang terjadi dan tambahkan hasilnya untuk mendapatkan 450. Perhitungan ditunjukkan dengan warna biru di kolom atau jumlah daring tertimbang. Kita fokus ke dalam tabel yang berkolom biru, yaitu jumlah cincin tertinggal. Kita dapat menemukan jumlah 450 dengan 1 dikali 11, 2 dikali 46, 3 dikali 45, 4 dikali 28, 5 dikali 20 yang akan menghasilkan 450. Untuk menemukan jumlah total panggilan yang diterima, kami menambahkan nilai-nilai di kolom atau jumlah panggilan pada tabel dan memperoleh 150 seperti yang ditunjukkan dengan warna merah pada tabel tersebut. Untuk menemukan rata-rata, kami akan membaginya. Rumus dari rata-rata nilai yaitu jumlah total atau nilai total ditambah jumlah jam atau panggilan. Kan di sini jumlah total jumlah dering tertimbang itu 450 dibagi jumlah panggilan yaitu 150. 450 dibagi 150 sama dengan 3. Jadi rata-rata total dering sebelum dijawab yaitu 3. Contoh soal yang keempat, menemukan IPK. Temukan nilai rata-rata semester untuk siswa yang memperoleh nilai berikut. Bulatkan ke per 100 terdekat. Strategi pertama, kita akan menentukan jumlah total poin nilai yang diperoleh siswa. Kemudian kita akan membagi hasil tersebut dengan jumlah total kredit. Mengapa untuk menemukan rata-rata sekumpulan nilai kita membagi jumlah nilai dengan banyaknya nilai? Itu solusinya, nilai poin yang digunakan di sebagian besar perguruan tinggi dan universitas adalah A dibagi 4 poin, B dibagi 3 poin, C dibagi 2 poin, D dibagi 1 poin, F dibagi 0 poin. Untuk menemukan jumlah total poin nilai yang diperoleh siswa, kami kalikan jumlah kredit untuk setiap mata kuliah dengan nilai poin nilai yang diterima. Kemudian kami tambahkan hasil tersebut untuk menemukan bahwa jumlah total poin nilai adalah 39. Perhitungan ditunjukkan dengan warna biru di kolom. Nilai poin tertimbang. Untuk menemukan jumlah total kredit, kita tambahkan nilai dalam kolom yang ditunjukkan dengan warna merah untuk mendapatkan 14. Perhatikan kolom tersebut. Ada kursus yaitu pidato mendapatkan nilai C, kreditnya 2, poin nilai tertimbangnya 4. Matematika dasar mendapatkan A, kreditnya 4, 4 dikali 4 sama dengan 16. Prancis B, 4, 3 dikali 4 sama dengan 12. Hukum bisnis D, kreditnya 3, 1 dikali 3 sama dengan 3. Keterampilan belajar A, plus 1, 4 dikali 1 sama dengan 4. Poin nilai tertimbang hasilnya 39, kredit 14. Untuk mencari IPK, kita membaginya yaitu 39 atau jumlah total poin nilai dibagi jumlah total kredit yaitu 14. Sama dengan 2,785 atau dapat diinikan 2,79. Bulatkan 2,785 itu ke per 100 terdekat yaitu 2,79. IPK semester siswa tersebut adalah 2,79. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah temukan median dari sekumpulan nilai. Median merupakan nilai sentral atau nilai tengah dari sekumpulan nilai. Untuk menemukan median, kita harus memperhatikan langkah-langkah atau cara-caranya.
Yang pertama adalah atur nilai dalam urutan yang meningkat. Maksudnya kita harus mengurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua adalah jika ada jumlah nilai ganjil, median adalah nilai tengahnya. Dan yang ketiga adalah jika ada jumlah nilai genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Jadi kita menjumlahkan kedua nilai tengah tersebut lalu kita bagi dua, maka hasil tersebut adalah mediannya. Untuk lebih memahaminya, kita memasuki contoh yang pertama. Temukan median dari kumpulan nilai berikut: 7,5, 20,9, 9,9, 4,4, 9,8, 5,3, 6,2, 7,5, dan 4,9. Langkah yang kita lakukan pertama adalah mengurutkan dari nilai yang terkecil, yaitu 4,4, 4,9, 5,3, 6,2, 7,5, 7,5, 9,8, 9,9, dan 20,9. Karena merupakan jumlah nilai ganjil, maka nilai tengahnya atau mediannya yaitu 7,5. Karena dari 7,5 mempunyai jumlah 4 nilai ke sebelah kiri dan jumlah 4 nilai ke sebelah kanan. Untuk contoh yang kedua adalah pada ujian ada 3 skor 59, 4 skor 77, dan skor 43, 47, 53, 60, 68, 82, dan 97. Temukan skor mediannya. Langkah yang pertama sama seperti contoh pada sebelumnya, yaitu kita harus mengurutkan dari mulai nilai yang terkecil, yaitu 43, 47, 53, 59, 59, 59, 60, 68, 77, 77, 77, 77, 82, dan 97. Karena jumlah nilainya genap, maka kita harus mengidentifikasi dua skor tengahnya, yaitu skor tengahnya adalah 60 dan 68 karena mempunyai jumlah 6 nilai ke sebelah kiri dan 6 nilai ke sebelah kanan. Jadi kita menjumlahkan 60 ditambah 68 lalu dibagi 2. 60 ditambah 68 adalah 128 lalu bagi 2 adalah 64. Maka mediannya adalah 64. Untuk selanjutnya yang keempat adalah temukan modus sekumpulan nilai. Modus sekumpulan nilai adalah nilai tunggal yang paling sering terjadi atau nilai yang sering keluar atau muncul. Modus beberapa nilai juga disebut nilai modus. Contoh, temukan modus nilai-nilai berikut ini: 3, 6, 5, 7, 3, 7, 2, 4, 3, 5, 3, 7, 8, 7, 3, 7, 6, 3, 4. Nah, untuk mencari modus ini sebetulnya kita tidak perlu untuk mengurutkan nilai dari yang terkecil. Tetapi agar lebih mudah, kita membuat tabel atau kolom untuk menemukan jumlah angka yang sering keluar. Jadi kita menuliskan angka-angka yang keluar dari nilai 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu muncul. Kita harus menghitungnya satu persatu. 2 itu munculnya 1 kali, 3 itu munculnya 6 kali, 4 itu 2 kali, 5 itu 2 kali, 6 itu 2 kali, 7 itu 5 kali muncul, dan 8 itu 1 kali muncul. Karena 3 itu merupakan angka yang sering muncul dengan 6 kali muncul atau 6 kali keluarnya, maka 3 itu merupakan modusnya. Perlu diingat, dalam menentukan modus, kita bisa membaginya. Modus itu ada modus tunggal, lalu bimodus, lalu multimodus, dan tidak ada modus. Untuk modus tunggal yaitu hanya ada satu modus.
untuk bimodus itu dari sekumpulan nilai ada 2 modus yang muncul, dan multimodus itu lebih dari 2 nilai yang muncul. Dan yang terakhir adalah tidak ada modus sama sekali dari sekumpulan nilai. Yang kelima adalah gunakan rata-rata, median, dan modus untuk menggambarkan sekumpulan nilai. Diameter atau jarak melintang 8 bantalan baja tahan karat ditemukan menggunakan kaliper ditunjukkan di bawah ini. Temukan rata-rata, median, modus, kumpulan pengukuran yang tercantum. 3,43 cm, 3,25 cm, 3,48 cm, 3,39 cm, 3,54 cm, 3,48 cm, 3,23 cm, dan 3,24 cm. Nah, untuk mengerjakan soal berikut, kita harus menentukan jumlah pengukuran, lalu pengukuran tengah, dan pengukuran yang paling sering terjadi. Yang pertama, kita harus menemukan rata-rata atau mencari median dari soal tersebut, yaitu kita harus menambahkan menambahkan pengukuran tersebut, lalu kita membagi dengan jumlah nilainya, yaitu 8. Jadi kita rata-rata sama dengan median sama dengan 3,43 ditambah 3,25 ditambah 3,48 ditambah 3,39 ditambah 3,54 ditambah 3,48 ditambah 3,23 ditambah 3,24 dibagi 8. Hasilnya yaitu 27,04 dibagi 8 adalah 3,38 cm. Jadi untuk rata-rata adalah 3,38 cm. Yang B adalah untuk menemukan median, kita harus mengurutkan pengukuran 8. Kita harus mengurutkan 8 pengukuran dalam urutan yang semakin meningkat. Jadi kita harus mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita tuliskan 3,23, 3,24, 3,25, 3,39, 3,43, 3,48, 3,48, dan 3,54. Karena jumlahnya bernilai genap, maka nilai tengahnya yaitu 3,39 dan 3,43. Karena mempunyai 3 nilai ke sebelah kiri dan 3 nilai ke sebelah kanan. Maka kita jumlahkan 3,39 ditambah 3,43 dibagi 2. Hasilnya yaitu 6,682 dibagi 2, yaitu 3,41 cm. Maka nilai tengahnya atau mediannya yaitu 3,41 cm. Yang terakhir yang C adalah karena pengukuran 3,48 cm yang paling sering terjadi yaitu sebanyak 2 kali, maka itu merupakan modusnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 4 izin pamit. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.